Axel Haniel melangkah masuk ke dalam gereja di Medan pada akhir pekan yang terasa seperti hari-hari biasa. Orang-orang datang dan pergi menjelang hari Minggu, dan seluruh komunitas bersiap untuk kebaktian baru. Namun, kali ini ada perasaan istimewa di udara. Sesuatu yang besar akan terjadi. Axel Haniel melangkah masuk melalui pintu gereja dan segera merasakan bahwa hari ini berbeda. Gereja dipenuhi dengan percakapan, dan bangku-bangku mulai terisi lebih awal dari biasanya. Matanya menyapu ruangan, mencari teman-temannya. Segera, ia menemukan Bang Axel yang berdiri berbicara dengan Chandri di bagian belakang gereja. Bang Axel dikenal sebagai salah satu pilar gereja. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang telah membantu mendirikan gereja ini, dan kepemimpinannya yang tenang telah membantu membangun komunitas yang kuat. Chandri, pemimpin pelayanan kaum muda gereja, berbicara penuh semangat kepada Bang Axel tentang proyek pemuda baru yang baru saja mereka mulai. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, Chandri menjelaskan. Kami akan pergi ke daerah-daerah termiskin di kota, membagikan makanan, dan mengumpulkan sumbangan untuk yang membutuhkan. Axel Haniel melangkah mendekat dan mendengarkan sejenak. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan gereja kita, kegiatan yang benar-benar membantu komunitas, katanya. Tapi kita harus memastikan bahwa kita juga melibatkan orang-orang baru. Sementara itu, di bagian depan gereja, Opung Hotma, seorang wanita yang kuat dan dihormati, yang dikenal di seluruh kota, sudah memulai percakapan dengan Sondang dan Chervian. Kalian kaum muda memiliki tanggung jawab besar, kata Opung Hotma, menatap mereka dengan tajam. Tuhan telah memberi kalian tugas, dan kalian harus siap untuk menjalankannya. Di sini, di Medan, ada banyak orang yang tersesat. Kita harus menunjukkan jalan kepada mereka. Sondang mengangguk serius. Ia merasakan kata-kata Opung Hotma dalam hatinya. Sudah lama ia merasakan panggilan untuk membantu mereka yang kurang beruntung di daerah kumuh kota. Tetapi sekarang panggilan itu terasa lebih kuat dari sebelumnya. Sementara gereja terus dipenuhi, Sinaga dan keluarganya masuk. Sinaga telah lama menjadi guru, tetapi sekarang dia sudah pensiun. Istrinya, Mrs. Silalahi, menyapa semua orang dengan hangat di pintu masuk gereja dan memberikan senyum kepada setiap orang yang masuk. Anak-anak mereka, Cinta dan Manulang, berlarian dengan riang di lorong gereja, tetapi mereka segera dipanggil untuk tenang ketika ibadah dimulai. TBR Silalahi, organis gereja dan musisi, mulai memainkan piano, dan pujian yang tenang memenuhi ruangan. Musiknya selalu menjadi bagian penting dari kebaktian, membantu orang-orang untuk tenang dan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Di sudut yang tenang, keluarga Malau dan Huta Barat juga duduk bersama. Kedua keluarga ini telah lama menjadi bagian dari anggota jemaat, dan mereka aktif terlibat dalam berbagai pelayanan. MR Huta Barat dikenal karena kebijaksanaannya, sering memberikan bimbingan rohani kepada generasi muda. Istrinya, Mrs. Huta Barat, terlibat dalam distribusi makanan yang diadakan untuk daerah-daerah termiskin di kota. Di bangku sebelah, Damanik dan istrinya, Vika, duduk bersama. Damanik telah sakit untuk beberapa waktu,
Tetapi hari ini ia memutuskan untuk datang ke gereja untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhannya. Tuhan telah berbaik hati kepada kami, kata Damanik dengan tersenyum saat Sondang menyapanya. Aku bersyukur bisa kembali ke sini dan melihat komunitas ini semakin kuat. Saat itu, pintu belakang gereja terbuka, dan masuklah sebuah keluarga yang telah lama absen, Sirait dan istrinya, Kartika. Mereka telah menghabiskan beberapa tahun di luar negeri, tetapi sekarang mereka telah kembali ke Medan. Sirait pernah menjadi penatua gereja selama bertahun-tahun, tetapi pekerjaan membawanya ke kota lain. Sekarang mereka senang bisa kembali menjadi bagian dari komunitas. Senang rasanya bisa pulang, kata Sirait. Ini adalah keluarga rohani kami. Saat ibadah dimulai, Pastor Huta Barat melangkah maju dan memulai khotbahnya. Hari ini kita akan berbicara tentang cahaya, katanya dengan lembut. Kristus memanggil kita untuk menjadi cahaya di dunia ini. Bukan hanya di dalam gereja ini, tetapi terutama di tempat-tempat yang gelap. Kata-katanya bergema di dinding gereja, dan setiap pendengar merasakan beban pesan itu. Ini bukan hanya pesan rohani, ini adalah panggilan untuk bertindak. Komunitas Medan membutuhkan gereja ini lebih dari sebelumnya, dan setiap orang yang hadir menyadarinya. Setelah kebaktian selesai, halaman gereja menjadi penuh percakapan. Poerba dan Simanungkalit berdiri bersama dan berbicara tentang rencana-rencana masa depan. Keduanya bertanggung jawab atas proyek-proyek pembangunan gereja, dan mereka merencanakan untuk memperluas gereja agar dapat melayani lebih banyak orang. Kita punya banyak hal yang bisa kita berikan, kata Poerba. Tapi kita harus siap bekerja keras agar bisa membantu komunitas kita tumbuh. Di sisi lain halaman, Liam, Monza, Purba, dan Marbun merencanakan kegiatan masa depan kelompok pemuda. Kita harus mendekati juga para pemuda yang tidak datang ke gereja, kata Monza. Tuhan memanggil kita untuk menjangkau mereka, dan kita harus menemukan cara untuk melakukannya. Tidak jauh dari situ, Nino dan Borjun duduk bersama, berbicara tentang kebaktian yang baru saja selesai. Pesan pastor tadi sangat kuat, kata Borjun. Itu benar-benar membuatku berpikir tentang apa lagi yang bisa kita lakukan. Saat malam mulai menjelang, anggota jemaat mulai pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun, percakapan terus berlanjut. Salah satu percakapan itu terjadi antara Opung Hotma dan Nainggolan. Mereka berdiri di tangga gereja dan berbicara tentang bagaimana komunitas bisa melakukan lebih banyak untuk membantu kaum miskin. Kita harus berani, kata Opung Hotma dengan tegas. Tuhan telah memberi kita tugas ini, dan kita harus menjawabnya. Akhirnya, gereja menjadi sepi. Tetapi Axel Haniel tetap tinggal sejenak. Ia berdiri melihat aula yang kosong, tempat yang baru saja dipenuhi oleh komunitas yang penuh kehidupan. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk seluruh perjalanan yang telah dilalui komunitas ini bersama. Mereka telah menghadapi tantangan, tetapi mereka telah tumbuh bersama. Ini adalah keluarga mereka, tempat perlindungan mereka.
Dan meskipun masa depan membawa tantangan tersendiri, Axel tahu bahwa Tuhan akan berjalan di samping mereka, membimbing mereka ke depan. Gereja bukan hanya bangunan, tetapi komunitas yang hidup, bernafas, yang siap menghadapi tantangan dunia dalam terang Kristus.